Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Yusuf dari UPT SMA Negeri 9 Makassar, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan tugas saya, yaitu koneksi antar materi modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya dapati setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan berpusat pada murid. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan berpusat pada murid atau pendidikan yang berhamba pada murid. Artinya dalam proses pendidikan atau pembelajaran, peserta didik merupakan subjek pembelajaran atau pusat pembelajaran, dan pendidik hanya berperan sebagai fasilitator yang menuntun peserta didik agar mampu mengembangkan bakat, minat, potensi, karakter, perilaku, serta nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada peserta didik sesuai dengan kodrat masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu berlangsung seumur hidup dan untuk semua kalangan. Oleh karena itu, pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia dan memerdekakan manusia. Yang kedua adalah pendidikan harus memperhatikan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang ada pada murid. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam perkembangan peserta didik harus memperhatikan kodrat keadaan. Kodrat ini terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak atau masyarakat itu berada. Sebagai contoh, anak yang tinggal di pegunungan tentu akan berbeda dengan anak yang tinggal di pinggir pantai atau yang tinggal di daerah pertanian. Yang kedua, kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan waktu anak tersebut hidup. Sebagai contoh, Makassar tahun 2000 pasti tidak akan sama dengan Makassar tahun 2025. Namun untuk saat ini di tahun 2004 kita dihadapkan pada tantangan bagaimana menguasai teknologi di revolusi industri 4.0. Yang ketiga adalah pendidikan mengarah pada pengembangan budi pekerti anak. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan bagian dalam pendidikan, khususnya pendidikan karakter. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara mencakup berbagai sikap dan perilaku yang baik. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya, di mana cipta adalah kemampuan pengetahuan atau kognitif anak, karsa adalah sikap perilaku anak, serta karya adalah keterampilan atau bakat yang dimiliki anak atau murid. Pada konteks pendidikan, ketiganya ini tentu harus tumbuh dan berkembang secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Yang keempat adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menganut tiga asas, yaitu asas kontinuitas, asas konvergensi, asas konsentris. Dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara terdapat tiga asas yang berpengaruh pada perkembangan pendidikan dan kebudayaan, yaitu asas kontinuitas yang mengacu pada prinsip bahwa pendidikan harus berlangsung secara berkesinambungan dan terus-menerus sepanjang hidup seseorang. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembelajaran seumur hidup yang berkelanjutan dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Yang kedua, asas konvergensi adalah perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada satu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Dari segi asas konsentris, menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada individu, siswa, di mana pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan potensi unik dari setiap siswa. Asas ini menekankan bahwa setiap individu memiliki keunikan dan ciri khasnya sendiri yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Ibarat seorang petani sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang memiliki beberapa benih, misalnya benih jagung, benih padi, benih tomat, tentu harus ditumbuh kembangkan sebagaimana
kodratnya, sebagaimana benih itu tumbuh. Maksudnya adalah ketika misalnya kita menanam padi, seorang petani menanam padi, tentu kita akan memberikan perlakuan cara merawatnya, cara merawat bagaimana merawat padi yang benar. Maka dari itu kita berharap ketika kita menanam padi, yang tumbuh juga adalah padi. Kemudian yang nomor 5, yang kelima, pendidikan dan kebudayaan itu saling berhubungan satu sama lain. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan kebudayaan terkait satu sama lain, di mana pendidikan adalah tempat persemaiannya benih-benih kebudayaan. Jadi perkembangan pendidikan selalu berjalan bersama dengan perkembangan kebudayaan, dalam artian bahwa pendidikan dan kebudayaan berporos pada satu poros atau satu titik, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Yang terakhir adalah ada 3 filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangungkarso, dan Tuturi Handayani. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, yang 3 ini merupakan semboyan pendidikan yang sangat kita kenal, di mana Ingarso Sungtulodo artinya seorang pendidik atau pemimpin pembelajaran harus mampu memberikan suri teladan. Yang kedua, Ingmadya Mangungkarso artinya seorang pendidik harus selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk terus berkarya. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Artinya, kita sebagai seorang pendidik harus selalu memberikan menuntun anak-anak kita untuk menjadi manusia yang memanusiakan manusia dan manusia yang merdeka. Selanjutnya adalah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapati ketika saya mempelajari modul 1.1. Jadi ada 5 yang saya paparkan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pandangan terhadap peserta didik. Pandangan saya terhadap peserta didik bahwa peserta didik itu tidak memiliki apa-apa ibarat sebuah kertas kosong. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ternyata setiap anak sejak lahir sudah memiliki bakat, minat, potensi, karakter, dan nilai-nilai yang ada dalam dirinya masing-masing. Jadi anak tersebut tidaklah dilahirkan secara kosong, melainkan sudah terisi, dan sebagai pendidik saya harus menuntun anak atau murid untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi, bakat, minat, karakter, dan nilai-nilai yang ada pada murid saya. Yang kedua adalah terkait dengan konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran yang berpusat pada pendidik atau guru. Jadi dulu saya menganut pemahaman bahwa pembelajaran yang berpusat pada pendidik atau guru. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan, ternyata konsep pembelajaran yang selama ini saya kenal itu tidaklah benar. Dan konsep tersebut saya ubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pembelajaran yang berhamba pada peserta didik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kemampuan peserta didik. Pada pandangan saya terkait semua peserta didik itu sama. Jadi saya memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta didik saya. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pandangan ini tentu tidaklah benar. Maka dari itu sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang pendidik saya harus memberikan perilaku yang berbeda kepada setiap peserta didik saya, agar setiap peserta didik saya dapat berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang keempat adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang monoton dari pendidik. Artinya pendidik hanya menggunakan satu metode pembelajaran tanpa memikirkan apakah peserta didik senang, nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, mindset saya atau pandangan saya berubah bahwa sebagai seorang pendidik kita harus mampu menerapkan model-model pembelajaran yang variatif atau bervariasi. Serta sebagai seorang pendidik kita harus mampu menciptakan inovasi-inovasi baru atau gagasan-gagasan baru terkait proses pembelajaran sehingga peserta didik kita dapat merasa senang, nyaman, tenang dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Serta sebagai seorang pendidik kita harus memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada peserta didik kita untuk terus mengembangkan potensi, bakat, minat yang mereka miliki. Yang terakhir adalah pemahaman tentang pendidikan. Awalnya pemahaman saya tentang pendidikan hanya sekedar mencari nilai-nilai atau angka-angka.
Setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, pandangan saya terkait hal ini juga berubah sangat drastis, di mana pendidikan seharusnya tidak hanya mencari nilai-nilai atau angka-angka, tetapi lebih kepada proses pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang merdeka dan tetap berdasar pada nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya adalah proses pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta hubungannya dengan sosial budaya di sekolah saya. Langkah awal pada proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas saya, yaitu pertama, tentu saya melakukan identifikasi terkait potensi, bakat, dan minat peserta didik saya. Kedua, membuat kesepakatan dan komitmen bersama terkait tata tertib khususnya di kelas, sehingga mencerminkan kebudayaan sosial seperti penerapan budaya sipakat tahu, sipakat ingat, dan sipakat lebih dalam proses pembelajaran di kelas. Ketiga, menuntun dan menggali bakat minat peserta didik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing melalui penyusunan pembelajaran berbasis proyek. Misalnya dalam mata pelajaran yang saya ampu, yaitu proyek pembuatan macam-macam topologi jaringan melalui aplikasi paket besar. Jadi ilustrasi pembelajarannya seperti ini. Pada pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa selama proses pembelajaran. Peserta didik diarahkan untuk aktif mencari informasi, menerapkan konsep yang telah dipelajari, berkolaborasi dengan teman-teman mereka untuk menemukan informasi dan desain struktur dari setiap topologi jaringan, dan akhirnya menyajikan hasil penelitian mereka ke dalam bentuk desain topologi jaringan. Dalam pendekatan ini, siswa memiliki kendali atas proses pembelajaran mereka sendiri, sehingga mereka menjadi lebih aktif, berpikir kritis, dan mandiri dalam memperoleh pengetahuan dan menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara yang menempatkan perhatian utama pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Dan sebagai sentuhan terakhir, yaitu pendidik melakukan refleksi diri terkait proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan refleksi tersebut digunakan sebagai salah satu acuan untuk pembelajaran selanjutnya. Demikian pemaparan saya terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, khususnya pada tugas koneksi antar materi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya pamit undur diri. Sekali lagi, saya Andi Muhammad Yusuf dari UPT SMA Negeri 9 Makassar, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.